Halo semuanya, hari ini saya akan coba share yaitu hubungan antara bersepeda dengan disfungsi ereksi. Dan hal itu menurut saya sih cukup menarik sih, dan membuat kita harus waspada atau berhati-hati dalam bersepeda. Nah, biasanya sih itu terjadi bila kita bersepedanya cukup lama atau bersepeda duduk di sadel ini dengan cukup lama dan frekuensinya terlalu sering. Nah, kemungkinan besar sih bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Kenapa bisa terjadi itu? Karena kursi sadel ini kan kecil nih, penampangnya kecil. Nah, kalau kecil ini kan biasanya sih yang kita duduki itu antara anus sampai ke penis. Nah, itu kalau di daerah tubuh kita itu disebut perineum. Nah, perineum itu isinya atau terdapat saraf dan pembuluh darah pudendal. Nah, saraf dan pembuluh pudendal itu yang sangat berperan penting sekali untuk kegiatan seks kita. Nah, kalau sarafnya rusak, pembuluh darahnya rusak, ya pasti kemungkinan besar terjadi disfungsi ereksi. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, biasanya sih orang yang bersepedanya cukup lama itu mungkin awal-awal terasa kebas atau mati rasa lah di daerah penis, dan kemudian bisa terjadi rasa nyeri. Nah, itu asalnya itu yang terasa oleh kita itu ya mati rasa. Nah, kenapa kalau duduk di tempat kursi itu nggak menyebabkan disfungsi ereksi? Ya karena perineumnya itu kan tidak bersentuhan langsung kayak kita duduk di sedel, karena itu daerahnya tuh kecil sih, daerahnya tuh kalau perineum itu antara anus dengan Mr. P. Jadi kecil sih. Nanti di gambar diperlihatkan area perineum itu. Nah, biasanya ini karena duduknya terlalu lama ya kemungkinan besar saraf kita itu akan terkompresi atau terjepit lah. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, untuk mencegah ini biasanya sih kalau saya pribadi sih saya ganti sadelnya yang lebih lebar supaya tidak langsung terkena daerah perineum, tapi ya sedikit ke arah otot atau lemak kita yang di pantat itulah, supaya nggak terlalu menekan di daerah saraf dan pembuluh darahnya. Atau ada lagi sih sebenarnya untuk mengganti sadel itu yang di sininya tuh bolong. Nah, itu nanti mungkin bisa dilihat contohnya supaya bisa ada perbandingan dengan sadel yang biasanya. Ya mungkin salah satunya itu mungkin mengganti sadelnya itu supaya kita jangan bersentuhan langsung tubuh kita itu dengan perineum dengan si sadel ini, sehingga mengurangi lah resiko terhadap kerusakan di saraf dan di arteri. Nah, mungkin selain itu ya kalau misalnya udah terlalu sering tetap diganti sadelnya tetap bermasalah, ya mungkin baiknya sih diganti aja, jangan bersepeda, tapi mungkin olahraga yang lain yang lebih aman. Nah, kalau saraf kita rusak atau pembuluh itu ya biasanya sih rusak saraf itu ya susah sih diobatinya, susah sih. Mungkin dioperasi juga susah lah, lebih baik mencegah lah dibanding sudah terjadi dan susah diobati, lebih merugikan kita sih menurut saya sih. Jadi hemat saya sih ya baiknya sih kalau udah terasa tidak nyaman ya gantilah sadelnya, atau udah rasa-rasa agak kebas di daerah kemaluan ya dicoba dulu deh ganti si sadelnya sepeda
Dan yang kedua sih, biasanya sih kalau saya nggak memaksakan terus-terusan duduk di sadar sepeda sih. Tapi misalnya 45 menit, ya istirahat dulu deh. Supaya jangan terlalu duduk kelamaan di sadel ini, ya istirahat dulu. Nah, kemudian baru melanjutkan lagi perjalanan bersepeda. Nah, biasanya sih yang saya lihat di beberapa studi sih, orang yang tiap hari minimal 3 sampai 5 jam bersepeda itu ya harus diwaspadai lah. Kemungkinan kalau misalnya mati rasa ya harus ada upaya yang lain lah untuk mencegah itu. Atau enggak ya hentikan dulu bersepeda dengan olahraga yang lain. Nah, mungkin itu share saya, semoga bermanfaat. Ya, kembali lagi teman-teman harus bijak. Meskipun sekarang hari ini kita lagi musim bersepeda, tapi kalau misalnya bermasalah atau tidak nyaman, baiknya sih jangan terlalu keras atau misalnya terlalu berlama-lama bersepeda, ya dicoba diganti dengan olahraga yang lain. Atau enggak ya jangan terlalu keras bersepedanya, supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian share-nya, semoga bermanfaat dan terima kasih.